kali ini kita akan share guys, gimana caranya kita setting regulator guys. Outputnya kita susun di springnya, terus kemudian apa ya, kita paskan ke chambernya, outputnya sesuai. Nah, perlu apa aja, yang tindakan apa aja, alat apa aja, nah, ini kita share ya kali ini. Ini kita kedatangan chamber Hammer X nih dari Mas Gunawan, sniper jalur selatan guys. Ini dari anggota guys. Nah, saya nyalakan lampu dulu ya biar terang. Oke, ini punyanya Mas Gunawan. Dia minta disettingkan settingannya sedemikian rupa agar kencang tapi irit. Nah, kali ini kita akan share cara susun output regulator. Minta di 2000 PSI. Nah, ini penjelasan dulu guys. Kadang-kadang ada sebagian teman yang setting regulator itu nggak punya alat kayak gini guys, alat tester namanya, alat tester regulator. Terus kemudian anginnya mereka itu terbatas. Kemudian coba mengikuti gambar seperti ini gambarnya. Nah, ternyata setelah mengikuti gambar, ternyata outputnya itu tidak sesuai hasilnya dengan yang digambar guys. Ada kadang kelebihan, ada malah kurang justru. Nah, itu apa sih penyebabnya ya biasanya? Jadi menurut saya pribadi sih, biasanya penyebabnya itu satu, ukuran ketebalan di spring ya guys. Nah, ketebalan di spring ini beda-beda ya, macam-macam kita kasih tahu ya. Nah, misalkan saya ada beberapa jenis di spring ya. Bentar, saya ambilkan dulu. Saya skip dulu ya, saya ambilkan dulu. Nah, ini ya guys, ini saya ada beberapa contoh di spring. Ini di spring yang warna coklat ya. Terus ini warna hitam Jerman. Ada satu lagi di stainless namanya, Misumi stainless, dan ini Misumi baja. Ini di Jerman, ini di Misumi baja, dan ini di coklat. Nah, kita ukur ketebalannya guys. Untuk yang coklat ini ketebalannya berapa? Nah, 0,9 guys. Bentar, ini ya, kelihatan nggak ya, 0,9. Terus kemudian yang baja ini ada bervariasi ya, ada yang 0,9, ada yang 0,8. Nah, ini 0,89. Terus kemudian ini 0,89, ada yang 0,83, ini 80, 0,80. Nah, itu ya. Biasanya nah ini 0,80. Jadi gini guys. Saya jelaskan dulu ya, cara kerja di spring itu kan dia si piston regulator, bentar saya buka biar lebih jelas ya. Nah, ini ya, ini namanya piston regulator guys. Ini sudah terdapat di spring di dalamnya. Nah, bagi kawan-kawan yang sudah sering nguprak di spring sudah pasti ini ya, udah paham ya. Ini dis bawaan regulator. Nah, ini biasanya kalau untuk kawan-kawan yang sudah tahu, ini biasanya nggak pernah dipakai karena memang sebenarnya ini pemakainya bukan untuk senapan angin ya guys, tapi untuk airsoft gun ya. Nah, makanya airsoft gun itu tekanannya nggak tinggi dia, makanya dia untuk di springnya ini cukup. Tapi kalau untuk senapan PCP itu karena dia tekanannya tinggi, nah, makanya dia biasanya tuh di spring ini tuh nggak kuat guys, dia nggak bisa menahan output tinggi, makanya dia gampang apa ya, lurus ya. Tadinya kan di spring ini kan cekung guys, nah dia lurus sendiri, jadi outputnya berubah. Terus kemudian dia daya tahan itunya, kelenturan di springnya itu kurang bagus, makanya dia gampang mengalami perubahan output. Nah, ini di spring, oh sorry, ini piston regulator namanya. Nah, cara kerjanya kan dia di spring ini menjaga jarak
antara penampang di spring ini dengan penampang teflon, penampang piston ini dengan penampang piston yang di sana. Jadi dia tuh jaga jarak begini. Itu kita sesuaikan dengan di spring, kita susun. Sebenarnya bukan masalah 1, 2 atau 3 terus 22 telentang, 22 tengkurap itu. Kalau itu lebih cenderung ke daya tahan menahan tekanan ya. Jadi semakin besar tekanan di tabung berbanding dengan tekanan output. Misalkan kayak gini, tekanan output kita setting di 1500, kemudian tekanan tabungnya ini kita isi 3000. Nah dia kan menahan tekanan gede banget guys. Dengan susunan display yang satu begitu, satu telentang satu tengkurap, satu telentang satu tengkurap, itu biasanya kalau dispringnya yang abal-abal itu akan gampang naik ya outputnya ya. Dan dispringnya ini kan yang tadinya melengkung jadi lurus begini, yang tadinya begini melengkung begini jadi lurus. Nah itu salah satu kelemahan di spring yang biasa karena daya tahan kelenturannya kurang bagus. Nah cara kerjanya sendiri dia disusun sedemikian rupa biar supaya menjaga jaraknya ini sesuai jarak ideal output gitu. Semakin dekat jaraknya ini penampang piston ini dengan bagian dalam sini, piston, ujung piston dengan penampang piston kalau saya sebut ya, ini ujung piston, ini penampang piston. Semakin dekat jarak ujung piston dengan penampang piston, nah itu akan outputnya tinggi, jadi dia cepat nutup tuh, cepat nutup di angka 2500 misalkan 2000. Nah semakin kebalik ya, semakin dekat jaraknya semakin jauh outputnya. Misalkan kayak gini, semakin dekat jaraknya piston dengan penampang piston itu akan semakin cepat nutup atau bisa dibilang outputnya kecil. Nah semakin jauh, di outputnya semakin besar kayak gitu ya guys. Jadi kita mengatur di spring sedemikian rupa agar supaya jaraknya itu sesuai seperti output yang kita inginkan. Nah itu kalau kita berpedoman dengan gambar tadi itu biasanya akan terjadi perubahan hasil output. Makanya yang lebih bagus ya mesti memang kita harus susun dan kita cek sendiri, karena kadang-kadang kan ada juga kasus yang senapan ini ruang ledaknya ya, kalau sini bilang ruang ledak, tapi kalau saya bilang ini ruang tambungan kedua. Jadi kenapa ruang tampung kedua? Karena di sini ruang tampung pertama guys, botol, terus kemudian dipisah dengan regul. Nah, karena ada pembatas di sini, regul ini pembatas guys sebenarnya, pembatas tekanan. Jadi agar supaya tekanan di chamber ini nggak sama dengan di botol, makanya dikasih pembatas tekanan. Kayak gitu ya, bisa dipahami dulu ya kerja regul itu ya, pembatas tekanan. Jadi walaupun botol ini 3000, karena ada batas regulator ini pembatas ya. Jadi di sini bisa diatur berapa maunya. Kayak kelistrikan ya bisa diatur berapa ampere kayak gitu, walaupun masuknya kan gede tapi dibatasi. Nah kayak gitu guys, kerja regul seperti itu. Nah kalau pembatas ini stabil otomatis kan di 2000 terus, tapi kalau nggak stabil ini 3000 ini naik, giliran ini turun ke 2500 ini juga ikut turun, kayak gitu ya kalau nggak stabil. Nah jadi yang membedakan yang kedua juga begini, ruangan setelah regul. Jadi ada yang kecil, kita sebut ruang ledak ya, ada yang kecil, ada yang besar volumenya ya. Volume itu isi ya guys, isi, sedangkan tekanan itu ya tekanan, kepadatan itu. Jadi kita harus membedakan dulu, volume itu isi, tekanan ya tekanan, kepadatan itu, tingkat kepadatan, tingginya, pressure. Nah kalau sudah tahu itu berarti kita bisa membedakan tuh antara tekanan dan volume. Nah volume yang kita maksud itu volume ruang kedua atau ruang ledak. Jadi nggak sama dengan sini, dengan ruang tampung pertama, karena ini ruang tampung kedua sudah melewati regul, dia udah beda pressure-nya dengan yang ini gitu ya, seperti itu ya. Nah volume itu berbeda, ada yang pakai plenum seperti ini, plenum contohnya ya, ini plenum. Nah kalau regulator ini kita pasang langsung di sini, terus kemudian dia ada tambahan plenum begini, kira-kira beda nggak ruang tampungnya? Beda ya. Nah kalau beda otomatis bisa terjadi sedikit selisih di regulator outputnya. Nah itu juga pengaruh. Makanya kalau kita mengacu sama gambar itu nggak akan berhasil guys. Gambar itu cuman
patokan ya, patokan untuk kita setting regular D-springnya. Tetap kita harus tes langsung. Nah, nggak usah panjang lebar penjelasannya seperti itu. Moga-moga bisa dipahami ya. Agak sedikit sulit juga menjelaskan secara secara enak dimengerti, mudah dimengerti, itu lumayan sulit karena ini memang bisa dibilang ini tekanan ya guys, teknik juga ya. Oke, langsung kita gaskan. Kita coba susun dapat berapa dulu. Oke, kita coba susun ya, satu-satu aja, satu tengkurap ini, terus telentang tengkurap gitu ya, sampai kira-kira dia mendekati batas seal. Nanti kita tes hasilnya berapa. Oke, sorry, ini pakai D-spring Mizumi ya guys. Ini saya singkirkan dulu. Nah, ini ada ini juga guys, spacer ini fungsinya kalau misalkan tekanan yang kita mau pakai itu 2000, terus kemudian kita susun D-spring dan tekanannya tuh misalkan 1900 atau 1200. Nah, kita tambah D-spring 1, ternyata tekanannya tambah banyak. Nah, kita kurangin 1, tekanannya 1800, padahal yang kita inginkan itu 2000. Nah, perlunya D-spring ini kita untuk menambahkan tekanan. Satu D-spring yang tipis biasanya itu nambah sekitar 200 PSI tekanannya. Yang tebal bisa sekitar 300 sampai 400 PSI. Oke, ini nanti opsi ketika kita susun D-spring outputnya nggak tercapai. Nah, untuk sekarang kita mau pakai output 2000. Kita buka dulu ya. Ini baru ya guys, dari Mizumi. Oke, ini kita singkirkan dulu D-spring yang bawaannya biar supaya enak. Oke, ini spacer yang kita taruh ini. Nah, D-springnya Mizumi ya guys. Mizumi, bukan stainless tapi ini yang baja. Kenapa saya pilih baja? Karena baja itu lebih tahan ya guys, lebih tahan baja daripada stainless. Stainless memang kelebihannya tidak mudah kotor atau berkarat. Nah, baja bisa mudah berkarat, makanya itu perlu perawatan. 1 bulan sekali kita bongkar, kita bersihkan guys. Maintenance lah kalau orang teknik namanya, itu dibersihkan. Kebersihan itu juga penting guys, jadi supaya senapan kita itu selalu prima gitu ya. Kita susun dulu acak, cuman karena saya sering setting regul, jadi saya udah lumayan hafal ya untuk susunannya ya. Seperti ini kemungkinan dapat sekitar 1500 1400 atau 1700 maksimalnya kayaknya. Kita coba dulu, tetap kita coba, nggak mungkin nggak kita coba karena kan kita nggak tahu guys kita dapatnya berapa. Kita tes. Oke, mati lampunya ya. Oke, masih record. Lampunya mati, nggak apa-apa ya guys, kelihatannya. Sudah kita pasang sini. Oh iya, ini saya pasang pertama kali itu tengkurap begini guys, tengkurap, terus telentang, tengkurap, telentang, tengkurap, telentang, tengkurap, sampai dia berapa dis ya, 1 2 3 4 10 dis. Kita coba 10 dis D-spring pasang, terus kemudian kita masukkan ke dalam alat tester. Nah, ini untuk di pakai botol M18. Oke, seperti ini alat testernya ya. Kalau untuk kita setting harus punya guys, harus punya alat tester ini. Oke, kita isi angin dulu. Tekanannya berapa? Keras. Oke. Nah, ini guys. Ini ternyata masih di 1200 guys. Kelihatan ya? 1200, sorry. 1200.
berarti masih kurang guys, masih kurang 600 PSI. Nah berarti kita bisa tambahkan satu di spring karena kurangnya masih banyak. Kita buang dulu anginnya. Mizumi isi 12 di spring ya guys, agak keras nih. Sorry. Apa nih? Nah. Agak keras, kita pinggirkan dulu chambernya ya. Nah nanti setelah kita lakukan pengetesan di alat tester ini, kita langsung masukkan ke chamber apakah ada perbedaan. Kadang-kadang ada perbedaan guys, makanya kita mesti teliti. Oke, nah. Kita pinggirkan dulu biar enak. Oke, copot satu. Nah kita tambah satu keping di bagian pangkal ya. Nah seperti ini set. Nah berarti saya pakai 2 keping tengkurap, terus kemudian 1 keping telentang, 1 keping tengkurap, kayak gitu terus kemudian yang paling atas itu sebentar. Ada ketinggalan 1 masih. Nah ada ketinggalan 1. Sorry. Lengket kena ada minyaknya guys. 11 keping guys, tambahan 11 keping. Susunannya masih sama, cuman kita tambahkan 1 di bagian bawah. Jadi dia double tuh, 2 biji tengkurap begitu. Kita tes lagi, dapat naik berapa? Mana tadi bodinya? Oh, ini. Tes. Sealnya udah kepasang. Harus seperti ini ya guys, kita nggak bisa asal-asalan ya, karena ini untuk output dia sangat detail, kita juga nggak bisa sembarangan tuh susun. Oke, ya ini 1900 guys. Oke, 1900 ini ya. Naik jadi 1900. Saya tambahkan 1 keping tengkurap, naik jadi 1900. Oke. Ya, oke guys. Sorry, saya pindah kameranya biar supaya gambarnya agar lebih enak ya. Nah ini kan sudah ketemu guys di 1900 ya. Bentar. Nah, ini 1900 ya kelihatan ya. Nah, 1900 itu. Nah kalau sudah ketemu 1900, biasanya saya coba dulu ke chambernya karena sudah mendekati 2000. Kita coba ke chambernya apakah ada perbedaan ataukah sama. Nah kalau misalkan sama, kita tinggal naikkan 100 PSI. Nah untuk naikkan 100 PSI itu biasanya lumayan sulit, karena satu di spring tipis itu biasanya dia nambah tekanan di 200. Tapi nanti kita coba ya, kita coba berapa. Nah ini kita memasukkan dulu ke chamber. Oke, kita buang anginnya dulu guys. Oke, kita buka tabung. Oh tabungnya biarin, ini aja yang dibuka. Oke, kita buka. Ini susunan di spring full tanpa ada spacer. Kita coba ditabung ya guys, karena ini nih nggak pakai plenum, makanya kita langsung coba begini. Kalau pakai plenum, nah dia nanti dipasang plenum. Ini saya pakai manometer digital agar dia bisa membaca presisi guys. Nah ini nanti kesulitan saya untuk buang angin ini guys, dari mana ya, kita mesti pakai, soalnya kalau buka di sini itu entah dia bisa kebuka atau enggak, tapi kita coba ya. Oke, kita kokang dulu biar dia enggak neken valve nya. Kita isi angin guys.
tekanannya yang 3000, 1894. Sorry. Nah ini guys tekanannya ya, di chamber terbaca 1909, berarti sama ya guys antara chamber sama itu tadi apa namanya tabung tester ini sama. Aduh sorry mati. Nah ini 1912. Nah ini kita mau naikkan jadi 2000. Kalau misalkan nanti di 2000 sulit, kita kasih di spring yang paling tipis kok ternyata dia nggak bisa dapat 2000, ya nanti paling maksimal di 2100 ya, karena output 1900. Tadi saya coba pakai regul saya yang output 1900, ternyata speednya nggak bisa tinggi, makanya ini saya coba naikkan di 2000. Nah karena kalau misalkan naik 2000 itu sulit, nah itu nanti coba dinaikkan di 2100 dan kita coba nanti untuk speednya. Yang penting kita sukses dulu untuk naikkan output di sini ya. Oke, ini ada kenaikan tadi 1912, ini 1916. Nah, wajar ya guys kenaikannya. Oke, kita buka lagi guys, kita naikin sedikit sampai 2000 apa bisa. Oke, kita buang dari sini. Nah, 425, 400, 355, 308, 200, habis sampai habis ya guys. Kalau kita main pressure hati-hati ya guys, jangan sampai terjadi meledak ya. Kita harus tahu betul membuka ini tuh sangat berbahaya. Tidak disarankan untuk yang belum begitu paham. Nah kalau misalkan sampean ragu, nanti bisa pasang laras dan dibuang lewat laras saja anginnya. Karena untuk membuka ini tuh bukan sih saya mau sudah tahu banget gitu ya, saya pun hati-hati. Kita buka di sini, kita buka satu putaran penuh. Kalau misalkan bautnya masuk dalam ya, kalau bautnya masuk cuma sedikit saya juga nggak berani. Kita buka sedikit, anginnya rembes nggak, kita buka sedikit lagi, rembes nggak, rembes nggak. Nah kalau sudah sampai satu putaran penuh kok nggak rembes, jangan diterusin, kencengin lagi. Kita cari alternatif lain, buka sini, buka di sini, atau kemudian kita buang lewat laras. Nah kalau untuk chamber-chamber lain itu ada tempat pembuangannya tuh. Nah ini kalau untuk chamber ini nggak ada tempat pembuangan. Nah itu suatu masukan juga ya untuk pembuat chamber, dikasihlah baut pembuangan untuk kita tukang oprek itu bisa membuang angin yang di sini pada saat kita setting. Ini masukan ya. Ada sebagian yang sudah pakai tuh sistem pembuangan, buang pes, itu udah aman. Oke, kita coba tambah satu di spring guys, yang paling tipis. Di spring ini bervariasi ukurannya ya guys, mulai yang tipis dan mulai agak tebal. Kalau ini ukurannya berapa ya kita tesnya? 0,11. Oke. Nah ketebalan di spring itu banyak macamnya ya guys. Yang tadi 0,11, ini 0,10 ya, terus agak tebal lagi. Nah ini agak tebal nih, 0,22. Nah jadi ketebalan di spring ini juga sangat mempengaruhi nanti untuk penambah outputnya berapa PSI ya. Nah kita coba dulu yang tipis, yang 0,11 itu nambah berapa PSI. Kita keperluannya cuma nambah 100 PSI guys. Oke, kita langsung coba masukkan ke sini guys.
biasanya kalau habis diisi itu ngunci ya dia, jadi pakai alat ya. Oke, kita buka, terus kita tambahkan di springnya. Ini ada satu di sini ya, yang paling tipis saja ya guys. Kita tambahkan di pangkalnya, karena di spring ini tipis. Tujuannya kalau di pangkal ini dia tatakannya full, jadi biar supaya dia enggak apa ya, bisa dibilang bengkok ya atau keriting ya, karena tekanan sangat besar di dalam piston ini guys, di dalam regulator ini. Oke, kita pasang ke paling bawah, terus kemudian kita cek lagi untuk outputnya dapat berapa. Aduh, sorry. Mudah-mudahan sih pas 2000 ya, mudah-mudahan. Kita tes dulu. Oke, kita isi. Masih 1950. Oh 2000 guys, belum naik tadi ya. Sebentar, saya cobain input lagi. Masih proses naik ya tadi ya. Coba. Karena yang di spring baru, regulator baru, biasanya dia itu dalamnya masih agak sedikit kasar, belum mapan ya. Nah, kalau ini sih 2000 kurang sedikit nih, 1980-an kayaknya. Oke. Nah, kalau ini terbacanya sih 1980. Saya pikir naiknya tadi 200 ya guys, ternyata naiknya 100. Enggak ada 100 malah. Ini kalau terbaca di sini sih 1950. 1980 ya kurang lebih ya. Seperti itu ya. Kita coba di unit. Ada perbedaan nggak? Kita coba di unit. Langsung. Oke, kita taruh dulu. Mudah-mudahan sih di sini terbaca 2000 PSI pas ya. Oke, kita kencangkan. Oke, udah. Kita isi. Kita lihat 1964 guys. Oke. 1978, hampir 1980 ya terbacanya ya. Nah, ini 2000 kurang sedikit. Nah, ini jadi kenaikan hampir 100 PSI. Ini kalau saya tambah di spring lagi satu yang tipis, itu outputnya 2000 lebih dikit pasti. Sekitar 2060 ya. Kita coba tambah satu ya, biar supaya dia 2000 nya lebih dikit. Oke, kita buka dulu, buang angin. Oke. Nah, kalau sudah terdengar rembesan seperti ini, kita biarkan aja, kita diamkan sampai dia 0, anginnya turun ya. Nah, jadi seperti itu ya guys, sedikit demi sedikit kita susun di springnya agar supaya outputnya itu mendekati yang kita inginkan. Jadi nggak ada yang instan ya guys. Kalau kita lihat gambar atau apa itu terus kemudian di spring orang misalkan, mas susunanku segini gitu kan, nah, itu harus detail, pakai di spring yang ketebalan berapa gitu. Terus kemudian apa namanya, di springnya tipe apa, tipe paintball C atau paintball B, kan banyak ininya,
tipenya. Ini udah habis ya, kosong ya, 0 ya, 0 udah habis, 0. Kita buka, kita tambah satu di spring lagi yang tipis 0,11. Jadi walaupun kita sudah punya trik, sudah hampir tahu lah ibarat susunan di spring kayak gini dapat berapa, kayak gini dapat berapa, itu juga belum menjamin akan presisi ya guys. Jadi jangan gampang percaya ya, dalam arti tanya sama senior misalkan, susunan di springnya yang output sekian berapa ya mas, terus dikasih lah susunannya gambar. Nah itu belum tentu outputnya sama. Nanti silakan dicoba sendiri di rumah ya. Ya itu harus disiapkan alat-alatnya seperti ini tadi, untuk supaya bisa kita mengerjakan. Nah kalau kita nggak punya scuba itu ya mesti pompa manual guys. Cuman kalau kita pakai tabung yang besar itu kan buang-buang angin guys. Makanya kita pakai tabung tester yang kecil. Jadi supaya tujuannya itu kita volumenya kan kecil, jadi memompanya nggak lama. Makanya itu yang tadi bilang volume sama tekanan beda. Walaupun tekanannya sama-sama 3000 PSI ya, kita kasih tunjuk ya. Saya ada dua tabung yang berbeda nih. Nah ini 300 cc, ini 470 cc ya. Ini walaupun kita isi sama-sama pressure 3000, itu kalau kita pakai pompa manual itu sangat terasa sekali. Genjotnya itu lebih banyak yang ini. Nah itu yang saya maksud isi, volume itu isi guys, isinya. Jadi ibarat kita itu ngisi air sama-sama penuh, tapi yang satu ember kecil, yang satu ember besar. Dia isinya sama-sama penuh, tapi kan beratnya juga beda. Isinya, volumenya kalau kita hitung juga pasti beda, banyaknya ya. Volume itu isi, terus banyaknya. Nah itu aja yang bikin simpel. Jadi perbedaan volume sama tekanan itu, kalau volume itu isi dari embernya tersebut. Ini ibarat ember. Nah, ini ember kecil banget, isinya penuh 3000. Nah, ini ember yang sedang, isinya juga penuh 3000. Terus ini yang ember besar nih, isinya juga penuh juga 3000. Nah, itu tadi. Nah, untuk presurnya, tekanan yang saya maksud itu, tekanan itu diibaratkan penuhnya itu. Nah, ember kecil juga penuh, ember yang sedang juga penuh, ember yang besar juga penuh. Tapi walaupun sama-sama penuh, tapi isinya beda. Lebih banyak yang ember besar, padahal sama-sama penuh tuh kan gitu. Nah kalau menurut orang awam sih bisa saya jelaskan seperti itu ya, biar supaya lebih enak masuk ke pemikiran yang paling awam sekalipun pasti masuk. Jadi perbedaan volume dan tekanan. Volume itu isi, tekanan itu ya tekanan gitu. Dalam arti kalau ibaratkan air itu ya penuh gitu. Kayak gitu ya guys. Itu mungkin kalau ada salah-salah mungkin dikoreksi ya guys ya. Oke, ini kita sudah kasih di spring. Satu lagi yang 0,11 yang tipis. Kita pasang di chamber. Kemudian kita kencangkan. Terus kita isi lagi guys. Ya seperti ini ya prosesnya ya, nggak ada instan ya guys, nggak ada yang instan karena kita tuh bermain dengan tekanan, bermain dengan angka. Jadi kita juga harus punya ukuran yang pasti, jangan kira-kira ya guys. Sekali lagi jangan kira-kira ya, karena sangat berbahaya guys, sangat berbahaya guys. Kita tuh bermain dengan pressure, bermain dengan tekanan. Oke. Tekanan ini bisa sangat berbahaya kalau kita belum punya pemahaman, belum punya pengalaman. Itu tekanan ini bisa sangat berbahaya karena banyak teman-teman kita yang sudah jadi korban daripada tekanan ini, yang senapannya meleduk lah, kena bagian tubuhnya sampai ibaratnya ada yang sobek, ada yang patah. Nah itu sih sangat hati-hati. Kita tuh bermain dengan nyawa guys, bermain dengan tekanan. Kalau misalkan kawan-kawan memang ragu atau nggak punya skill di oprek, lebih baik teman-teman itu kirimkan aja unitnya ke yang lebih berpengalaman, seperti itu ya guys. Itu saran saya, karena daripada uang yang kita taruhkan itu lebih berharga nyawa ya guys. Nah sesuai perkiraan ya.
sesuai perkiraan. Outputnya 2051 itu dengan penambahan di spring 2 piece atau 2 biji ukuran 0,11. Nah itu yang saya maksud tadi, kita harus punya ukuran. Nah kita kan misalkan sama-sama di spring ya, kita sama-sama di spring tanpa alat ukur yang pasti ya, itu kita nggak tahu ketebalan berapa. Oh ini tipis nih, oh ini sedang, sedangnya berapa, tipisnya berapa kan gitu. Misalkan teman-teman nanya sama kawan, misalkan saya buat contoh ya, bro senapan saya kok outputnya naikin jadi 2000 kok susah ya, output sekarang berapa, misalkan temen tanya begitu. Output sekarang 1800 nih, saya pengen naikin 2000, gimana ya caranya ya? Kasih aja, temannya bilang kasih aja di spring tuh yang tipis gitu kan. Nah sedangkan teman-teman nggak tahu tuh, mungkin belum bisa bedain mana yang tipis mana yang tebal. Nah karena di spring ini memang basicnya tipis, makanya teman-temannya masnya ini bilang kasih aja yang tipis. Nah tapi tanpa menyebutkan ketebalan berapa tipisnya kan gitu kan, karena ada dua guys, ada ketebalan 0,20 dan 0,10 seperti itu ya guys. Jadi yang perlu dipahami ya, usahakan ada alat ukur. Ini alat ukur, terus kemudian ini juga alat ukur. Jadi kita itu walaupun bermain pressure tapi kita tahu angkanya. Nah itu yang perlu gitu ya guys ya. Jadi kita main pressure tapi nggak nekat tuh. Kalau orang nekat itu beda lagi ceritanya. Kita nggak tahu pressure-nya berapa, kita nggak tahu ukurannya berapa, main pasang-pasang akhirnya dar meleduk. Nah itu kalau sudah kejadian kayak itu amit-amit ya guys, jangan sampai. Makanya kita di sini saling berbagi pengetahuan, saya bagi share bagi teman-teman yang sudah tahu ya, monggo kasih masukan begitu ya guys. Jadi saya share bagi yang belum tahu. Sekali lagi betapa sulitnya setting regulator bagi saya yang setiap bisa dibilang 1 bulan itu bisa bermain dengan regulator itu bisa 4-5 kali, itu aja masih nyari loh guys, masih nyari. Cuman saya memang punya apa namanya ya, patokan tertentu untuk di spring tertentu, terus kemudian regulator tertentu yang sering saya pegang. Misalkan saya sering megang regulator paintball tipe C yang kepala stainless nih. Nah, saya udah tahu nih karena sering pegang, udah lumayan hafal untuk di spring sekian tuh dapat berapa. Nah, jadi nggak lama tuh bagi saya untuk nyeting di 2000, tapi tetap masih perlu waktu, apalagi kawan-kawan yang sama sekali belum pernah bongkar regul, terus kemudian lihat dalamannya aja belum pernah, baru coba-coba, kemudian beli di spring. Nah dengan adanya video ini mungkin bisa sedikit membantu kawan-kawan untuk bisa oprek sendiri. Nah, seperti itu ya. Mungkin sampai di sini saja video saya untuk apa namanya, share tentang bagaimana cara menaikkan output regulator. Nah ini tekanan masih sama ya, 2055 dan stabil, nggak ada kenaikan output. Tekanan angin di 2500 ya, enggak, ini 3000, kameranya aja yang kurang pas. Ini 3000 guys, 3000 kurang sedikit ya, 3000 sekitar 2800, outputnya 2000. Jadi ada jeda 1000. Nah jeda 1000 PSI itu bagi di spring bawaan itu terlalu berat bebannya, makanya kita perlu ganti di spring yang kekuatannya lebih kuat guys, untuk menahan selisih tekanan antara output regulator 2000 tadi dengan tekanan tabung yang ada di sini. Jadi ini tekanan udah dibagi dua guys, ini tekanan tabung pertama, ini tekanan tabung kedua gitu ya, karena udah ada pembatas regulator, jadi nggak sama tuh tekanan antara sini dan sini. Nah di tekanan sini bisa kita sesuaikan dengan cara mengatur di springnya seperti itu ya guys. Ini termasuk salah satu apa namanya, kiat kita untuk meningkatkan perform dari unit kita. Salah satunya adalah dengan memakai regulator, terus kita mengatur outputnya. Mas, apakah dengan pakai regulator itu akurasi sudah pasti bagus? Belum tentu guys, karena akurasi itu menyeluruhan, seluruh unit. Jadi regulatornya, pernya disesuaikan, larasnya, loadingnya, alurnya, semuanya satu kesatuan
menghasilkan akurasi yang bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan salah anggapan kita sudah pasang regulator itu udah akurasi bagus. Itu jangan keliru ya guys. Salah satu penunjang akurasi ya, bisa saya bilang begitu. Bubutan laras yang bagus, loadingnya pas, itu juga salah satu penunjang akurasi. Pemilihan per yang pas itu juga salah satu penunjang akurasi. Pembuatan teflon valve yang bagus dan pas itu juga salah satu penunjang akurasi. Jadi semuanya ini adalah penunjang akurasi guys. Oke, mungkin seperti itu saja.